Kedudukan warga negara sama di mata hukum. Bagaimana penjelasannya, sahabatku? Melanjutkan video yang tadi, saya akan menyampaikan kepada kalian bahwa kedudukan warga negara di mata hukum itu sama. Artinya apa? Orang yang meminjamkan uang dengan orang yang diberi pinjaman atau orang yang berhutang itu kedudukannya sama. Dia sama-sama di mata hukum sama. Apabila orang yang memberikan hutang dia melanggar hukum, maka dia juga dipidanakan. Dan selanjutnya apabila orang yang menerima hutang dari orang lain, menerima pinjaman dari orang lain, melanggar hukum, juga hukumannya sama, kedudukannya sama di mata hukum. Maka banyak yang terjadi orang yang memberikan pinjaman, tetapi orang itu juga yang dipidanakan. Lantaran apa, sahabatku? Salah satunya yaitu mereka, orang yang memberikan pinjaman itu melakukan penagihan dengan cara-cara melakukan tindak pidana. Yaitu ada yang memviralkan orang lain di media sosial karena hutangnya tidak dibayar. Itu salah satunya. Yang kedua, dia juga menekan, mengintimidasi, mengancam, bahkan ada yang melakukan kekerasan. Ini yang menyebabkan orang yang memberi pinjaman itu bisa dipidana karena ancaman kekerasannya tadi, intimidasinya tadi. Lalu dia juga melakukan perampasan. Misalnya ada orang yang berhutang, tidak mampu membayar hutang kepada dia, lalu dia secara paksa merampas harta bendanya. Padahal tidak ada perjanjiannya, sahabat. Jadi itu yang menyebabkan orang yang memberi hutang itu bisa dipidanakan karena apa? Karena perampasannya. Jika dia menagih hutang dengan cara-cara perdata, ya, menggunakan somasi, menggunakan teguran, hukum, menggunakan cara-cara yang diatur oleh Undang-Undang Perdata, kemungkinan dia tidak akan dipidana karena dia sudah melaksanakan apa yang diatur di dalam Undang-Undang Perdata. Tetapi jika dia melakukan tindakan-tindakan pidana yang bisa membawa dia menjadi tersangka, maka dia akan dipidanakan walaupun dia orang yang memberi hutang. Nah, satu contoh lagi bahwa orang yang berhutang atau orang yang memiliki hutang itu juga bisa dipidanakan, sahabat. Memang ada pasal yang mengatur bahwa orang yang berhutang tidak bisa dipidanakan, ya, sebagaimana diatur di dalam pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Tetapi ada orang yang berhutang dan bisa dipidanakan manakala orang tersebut melakukan perbuatan-perbuatan pidana, yaitu cara menghutangnya dengan cara-cara menipu, cara hutangnya dengan cara-cara memalsukan, cara hutangnya dengan cara-cara curang, bujuk rayu, dan rangkaian kebohongan. Maka orang yang berhutang tadi bisa dipidanakan oleh yang memberi hutang. Jika orang yang memberi hutang ini memiliki alat bukti, saksi, dan laporan polisi, dia bisa diproses secara pidana, sahabat. Nah, oleh karena itu, sahabat-sahabat, pahamilah bahwa orang bisa dipidana karena tidak bayar hutang. Kalau orang tersebut melakukan tindak pidana penipuan atau ada unsur-unsur kebohongan atau tipu muslihat di dalam melakukan peminjaman. Jadi itu alasannya. Memang ada orang yang tidak bisa dipidanakan karena tidak membayar hutang. Memang ada, tetapi itu untuk orang-orang yang beritikat baik dan dia memang betul-betul dalam kondisi tidak mampu. Nah, untuk orang yang mampu dan memang niatnya tidak mau bayar, dia tetap bisa dipidanakan dengan pasal penipuan. Nah, demikianlah, sahabatku, antara eh, peminjam dengan yang diberi pinjaman bisa sama-sama dipidanakan kalau dia sama-sama melanggar hukum. Nah, inilah yang disebut kedudukan warga negara antara yang memberi pinjaman dan yang menerima pinjaman sama di mata hukum. Jika mereka, kedua belah pihak ini melakukan tindak pidana, maka kedua-duanya bisa dipidanakan. Tetapi jika kedua belah pihak ini tidak melakukan perbuatan tidak pidana, maka tidak bisa dipidanakan. Jadi siapa yang melakukan tindak pidana, maka dialah yang akan dihukum. Kedudukannya mereka sama di mata hukum.
Jadi jika mereka, salah satu di antara mereka, baik yang memberi pinjaman atau yang menerima pinjaman, melakukan tindak pidana, maka dialah yang dihukum dan dipidanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, demikianlah sahabat penjelasan dari kami melengkapi penjelasan-penjelasan di dalam video yang terdahulu. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, silakan di like, di subscribe, dan juga silakan disampaikan di kolom komentar apa pendapat kalian. Tetap semangat, terima kasih dari kami. Salam cerdas hukum.